Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau nyeritain kalian film yang populer banget nih. Ini tuh Attack on Titan yang versi live actionnya guys. Nah, yang ini aku bakal nyeritain yang versi manusianya. Tapi katanya sih bakal banyak beda sama versi animenya. Yang jelas, ceritanya nyeritain tentang serangan Titan atau raksasa pemakan manusia. Pokoknya ceritanya seru banget guys. Jadi kalian tonton sampai habis ya. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya seperti biasa bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya 100 tahun lalu, tiba-tiba muncul para Titan atau raksasa ganas yang nyerang dan makanin manusia. Beruntung, manusia akhirnya bisa ngebangun tembok super tinggi dan berlindung dalam tembok itu. Para Titan gak bisa masuk. Temboknya tuh 3 lapis guys. Orang-orang penting, pemerintahan, itu berada di lapisan paling dalam, yang paling aman. Dan orang biasa yang ekonominya sulit berada di tembok yang paling luar. Nah, tokoh utama di film ini namanya Eren guys. Dia lagi ketemuan nih sama dua bestinya, yang cowok namanya Armin dan yang cewek namanya Mikasa. Dan kebetulan mereka nemuin kayak bekas senjata militer gitu. Mungkin saja itu bekas dulu perang lawan Titan. Di situ ada gambar cewek bikinian di laut. Yang bikin 3 orang ini jadi kepikiran, di luar tembok ini pasti ada laut kan? Seumur-umur mereka belum pernah keluar dari tembok. Mereka pengen keluar, pengen ngeliat laut. Ya, tapi nggak bisa, karena katanya di luar kan ada banyak Titan. Si Eren malah nekat nih, mau manjat tembok yang paling luar. Dan diingetin sama teman-temannya, janganlah, bahaya. Si Eren tapi nggak takut, karena Titan udah 100 tahun nggak pernah muncul. Mungkin aja udah punah. Belum sempat manjat, mereka keburu dicegal sama penjaga keamanan. Mereka mau dihukum, tapi beruntung muncul kapten tentara yang berhasil nenangin keadaan. Dan Eren dikasih tahu kalau para tentara itu lagi nyari sukarelawan buat eksplor keluar dinding buat nyari bahan makanan, kebutuhan, karena stok di dalam dinding memang terbatas. Si Eren udah mau join, tapi tiba-tiba tanah di situ bergetar. Ngeri banget guys, muncul Titan yang gede banget. Atau disebutnya Titan kolosal, yang bahkan lebih tinggi daripada dinding pelindung. Para tentara panik karena udah lebih dari 100 tahun gak pernah ada serangan Titan kan? Kali ini Titan kolosal itu berhasil ngejebol dinding. Setelahnya hilang gitu aja nih, di tengah asap. Masalahnya dinding pelindung sekarang jebol kan? Dan para Titan yang selama ini mereka takutin, jadi bisa masuk melewati dinding itu. Para tentara langsung ngelakuin serangan. Sialnya, nggak mempan guys. Karena para Titan itu punya kemampuan bisa nyembuhin diri sendiri dengan sangat cepat. Raksasa mengerikan itu mulai nangkepin dan makanin manusia. Eren, Armin, dan Mikasa berusaha menyelamatkan diri. Tapi semua orang juga panik kan? Karena terlalu banyak orang mereka jadi kepencar. Apalagi orang-orang saling dorong nih. Karena mau berlindung di sebuah bangunan gitu. Eren ikut kedorong orang-orang yang mau masuk. Sementara Mikasa yang masih di luar malah mau nyelamatin seorang bayi. Mikasa nggak bisa nyusulin Eren karena bangunan itu udah ditutup. Orang-orang yang berlindung di dalam juga egois, nggak ngizinin siapapun masuk lagi. Dari jendela, Eren ngeliat Mikasa yang udah diincar Titan, dan Eren tuh sebenarnya selama ini suka sama Mikasa. Makanya dia nggak peduli dan nekat keluar. Sayangnya Mikasa udah nggak ada. Di situ Eren juga ngeliat bangunan tadi ternyata udah dijebol para Titan. Orang-orang yang berlindung di dalam situ malah jadi korban semua guys, dimakan Titan. Lanjut 2 tahun setelahnya, ternyata sebagian orang berhasil selamat karena berlindung di lapisan dinding kedua. Walau masalahnya mereka jadi nggak punya stok makanan yang cukup. Makanya nih, jenderal pemimpin ngumpulin anak-anak muda, rencananya mereka mau ngelawan para Titan dan ngebetulin dinding yang jebol.
Ada juga nih ahli senjata yang udah nyiapin alat yang katanya sih bisa ngebantu mereka menghabisi para Titan. Di antara orang-orang ini ternyata ada Eren dan sahabatnya si Armin yang masih selamat. Walau ya mereka kehilangan Mikasa. Dan di hari itu, orang-orang ini mulai ngelakuin rencananya pas malam-malam. Karena para Titan itu juga tidur guys kalau malam-malam, jadi aman. Orang-orang ini keluar dari lapisan kedua, jadi sekarang mereka udah ada di area yang tadi dikuasai para Titan. Mereka nemu sapi-sapi yang bisa dijadiin makanan. Tiba-tiba ada satu cewek nih yang namanya Hyana mendengar ada suara bayi nangis. Lah, pas dicek bukan bayi manusia dong, tapi bayi Titan. Yang nangisnya makin kenceng. Para pejuang ini jadi panik. Ya, tapi gimana ya? Para Titan jadi pada kebangun langsung menyerang dan makanin mereka satu persatu. Orang-orang ini langsung pada mau kabur balik ke lapisan dinding kedua. Sialnya nggak bisa guys. Karena di depan ada Titan yang ngalangin. Sampai tiba-tiba aja muncul seseorang yang ngebelakang leher Titan itu. Titan itu langsung mati. Dan gak disangka banget orang itu ternyata Mikasa. Eren kaget. Ternyata selama ini Mikasa masih hidup di luar dinding kedua. Dia jadi kuat. Ya gitu, Mikasa juga deket sama seorang pria yang namanya Kapten Shikishima. Setelahnya, para pejuang berhasil nemuin tempat yang aman. Ya, walau banyak banget dari antara mereka yang jadi korban. Si jenderal pemimpin ini kayak punya rencana lagi. Masih mau ngelawan para Titan. Sementara di situ, Eren yang berhadapan sama Kapten Shikishima benar-benar gak suka karena pria itu sekarang deket sama Mikasa. Eren nemuin Mikasa, tapi sekarang Mikasa jadi jutek. Mikasa nunjukin kalau dia memang diserang sama Titan waktu itu. Sampai perutnya terluka dan bayi yang waktu dia tolongin itu gak selamat. Mikasa ternyata waktu itu diselamatin sama Kapten Shikishima. Makanya sekarang mereka jadi deket kan? Eren bener-bener patah hati. Nah, cewek tadi nih, si Hyana muncul dan berusaha nenangin Eren yang lagi sedih. Tapi tiba-tiba ada Titan yang muncul langsung narik Hyana. Titan-Titan yang lain juga muncul dan mulai nyerang lagi. Para pejuang berusaha ngelawan, Kapten Shikishima dan Mikasa juga jago banget. Mereka menghabisi para Titan itu. Sementara nih, si jenderal pemimpin sibuk merintahin supaya senjata ledakan mereka dilindungi. Jangan sampai dihancurin para Titan. Di situ ada satu cewek nih yang sedih karena kehilangan pacarnya dimakan Titan. Dia jadi dendam, makanya ngegunain stok peledak itu buat nyerang para Titan. Sayangnya, para Titan tetap bisa bangkit. Eren akhirnya mulai nekat aja nih, ikut nyerang bagian belakang leher Titan. Biar mati kan? Sialnya, Eren malah kena gigi Titan. Bahkan sampai kehilangan sebelah kakinya. Terus kelempar ke atas bangunan. Ngelihat sahabatnya terluka, Armin mau nyelamatin. Dia malah keburu ditangkap sama satu Titan. Si Eren ternyata masih selamat guys. Tapi sekarang dia harus nyelamatin si Armin yang hampir dimakan. Eren berhasil nolongin Armin, tapi jadinya malah dia yang ditelan hidup-hidup sama Titan itu. Dan ternyata Titan yang makan Hyana juga guys. Di situ emosi Eren benar-benar meluap. Sementara orang-orang di luar taunya Eren sudah meninggal. Mikasa mau nyerang Titan itu, sampai tiba-tiba Titan itu meledak dan keluar nih sosok Titan yang berbeda. Dan Titan baru itu justru ngelawan Titan-Titan lainnya, nunjukin kalau dia ada di pihak manusia. Titan baru itu benar-benar kuat guys, sampai akhirnya bisa ngalahin Titan lainnya. Mikasa mandangin Titan itu karena ngerasa familiar banget. Sampai Mikasa manggil Titan itu dengan panggilan Eren. Dan plot twist banget nih, Titan itu ternyata memang bener Eren. Yang setelah kembali sadar muncul lagi nih, dari dalam wujud Titannya muncul tubuh manusianya. Dan Eren ternyata punya kelebihan yang sama kayak Titan lainnya. Kakinya yang tadi sempat putus udah regenerasi, bisa tumbuh lagi. Jadi terungkap nih, waktu Eren masih kecil ternyata ayahnya memang ngelakuin eksperimen. Si ayah bahkan bikin Eren serum yang bisa ngubah manusia jadi Titan. Nah, tapi begitu ketahuan, si ayah dihabisi sama jenderal pemimpin. Mereka tapi nggak tahu kalau Eren yang udah disuntik tuh ternyata sembunyi dan masih hidup sampai sekarang. Walau Titan Eren tadi udah berhasil menghabisi para Titan jahat, si jenderal pemimpin tetap bilang kalau Eren tuh sama kayak Titan lainnya.
harus dihabisi. Armin langsung maju ngebelain Eren karena justru Eren itu satu-satunya harapan untuk umat manusia yang bisa ngalahin para Titan-Titan di luar sana. Apalagi stok senjata mereka udah menipis kan? Armin juga ingat di dekat dinding terluar dulu mereka tuh pernah nemuin bekas senjata militer. Itu bisa digunain dan nantinya mereka bisa nutup lubang dinding terluar sekarang. Tapi area itu masih dikuasai Titan. Jadi ya sebaiknya Eren yang maju. Tetap aja nih, jenderal pemimpin tetap ngotot mau menghabisi Eren. Sampai tiba-tiba dari atas muncul Titan yang sangat kuat. Entah dari mana yang langsung nangkep Eren. Anehnya, Titan itu kayak nggak tertarik makan manusia lainnya. Dia kayak pengen ngebawa Eren pergi dari situ. Setelahnya, Eren yang diculik Titan tadi kebangun di ruangan misterius. Dan di situ malah ada Kapten Shikishima. Katanya tuh, Kapten Shikishima ini nyelamatin Eren dari para Titan yang tadi itu. Kapten Shikishima juga ngejelasin kejadian 100 tahun lalu. Jadi ternyata dulu pemerintah tuh pengen nyiptain manusia raksasa yang super kuat buat jadi kekuatan militer. Sayangnya eksperimennya nggak terkendali dan malah jadi banyak manusia random yang berubah jadi Titan pemakan manusia yang ditakuti sekarang ini. Shikishima ngejelasin kalau musuh manusia tuh sebenarnya bukan para Titan, tapi para pemimpin yang jahat yang sebenarnya punya rencana mau jadi penguasa yang lebih kuat lagi. Bahkan katanya kejadian dinding jebol waktu itu sebenarnya bagian dari rencana para pemimpin supaya bikin masyarakat biasa pada ketakutan. Kapten Shikishima ngajak Eren buat ngelawan para pemimpin yang jahat. Kapten Shikishima juga nunjukin kalau dia punya beberapa pengikut setia. Bahkan dia udah sempat nyolong beberapa stok senjata. Sementara di sisi lain, si jenderal pemimpin ternyata tetap nugasin buat ngambil senjata militer yang dibilang Armin tadi. Di situ Mikasa jadi keinget waktu semuanya baik-baik aja. Di perjalanan pulang, mereka di stop nih sama rombongan Eren dan Shikishima yang ternyata mau ngambil alih senjata itu juga. Dan katanya mau dipakai buat nyerang para pemimpin. Lagi-lagi dia berusaha meyakinin kalau musuh terbesar manusia itu bukan para Titan, tapi para pemimpin yang jahat. Eren gak setuju dan jadi berantem sama Shikishima. Sampai tiba-tiba, gak disangka banget Shikishima nunjukin dirinya yang berubah jadi Titan. Jadi Titan yang nyulik Eren tadi itu memang Shikishima. Dia ternyata dulu disuntikin serum eksperimen juga. Dan jadi senasib kayak Eren. Punya kemampuan bisa berubah jadi Titan, tapi masih punya kesadaran manusia. Nah, masalahnya Eren tuh masih nggak tahu gimana caranya kekuatan Titannya bisa bangkit. Jadi ya mau nggak mau, dia dan teman-temannya berusaha ngalangin Titan Shikishima yang mau ngambil stok senjata mereka. Sayangnya, Titan Shikishima benar-benar sulit dikalahin. Sampai akhirnya di situasi yang terpojok, Eren berhasil nih munculin wujud Titannya yang memang benar-benar kuat. Makanya bisa ngalahin Titan Shikishima. Setelahnya, Titan Eren ngambil senjata peledak yang utama itu. Mau ditempatin di bekas lubang dinding kan? Sayangnya, Titan Eren kayak udah kehabisan tenaga karena pertarungan tadi. Nah, tapi di situ Mikasa ngebisikin, ngingetin janji Eren dulu, yang ngebikin keadaan aman dan nantinya mereka bisa melihat laut di luar sana. Dengar itu, kesadaran manusia Eren akhirnya kembali. Di saat mereka mau ninggalin tempat itu, tiba-tiba muncul nih si jenderal pemimpin yang ngajakin Eren buat ada di pihaknya. Karena ternyata benar kata Shikishima, para pemimpin itu jahat, cuma mentingin kekuatan mereka doang. Bahkan plot twistnya ternyata benar. Titan Kolossal yang muncul di awal cerita ternyata sebenarnya jenderal pemimpin yang punya niat jahat. Sekarang mereka harus melawan Titan si jenderal jahat itu. Masalahnya kekuatan Eren kan udah habis, tapi dia masih berusaha nyerang. Sampai tiba-tiba muncul lagi nih Kapten Shikishima yang akhirnya nekat berkopan maju dan bikin senjata peledak itu meledak di dalam mulut si Titan jenderal jahat. Titan itu berhasil dikalahin dan seketika tercipta reruntuhan. Dan Eren yang terjatuh nih berhasil ditangkap sama Mikasa. Runtuhan itu berhasil untuk lubang di dinding terluar. Sementara Eren dan Mikasa sekarang berdiri di atas dinding. Dan di situ mereka ternyata bisa ngelihat lautan yang selama ini mereka impikan. Hati mereka benar-benar terasa damai dan bahagia.
Ya, cerita Attack on Titan-nya sampai di situ, guys. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Nah, kalau kalian terhibur nih sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.